Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mukhtar dengan NPM 224111086. Saya dari Prodi Manajemen 22C. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada pada manajemen risiko. Pertama-tama, saya akan memberitahukan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko yakni proses sistematis untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan juga mengevaluasi dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen risiko mempunyai 8 prinsip. Yang pertama adalah pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan juga pengendalian risiko secara menyeluruh. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa semua risiko yang relevan telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Yang kedua yakni ada pemimpin tertinggi terlibat. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi atau manajemen senior harus terlibat secara efektif dalam mendukung dan mempromosikan praktek manajemen risiko. Hal ini penting untuk menciptakan budaya yang menghargai manajemen risiko dalam memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. Lalu yang ketiga yakni ada pendekatan berbasis risiko. Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Ini mencangkup melibatkan berbagai tingkat organisasi, departemen, dan juga individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Partisipasi dan konsultasi membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang risiko. Lalu yang keempat itu ada partisipasi dan konsultasi. Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan juga konsultasi para pemangku kepentingannya yang relevan. Hal ini mencangkup melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Partisipasi dan konsultasi membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang kompromatif tentang risiko. Dan lalu yang kelima ada pendekatan terpadu. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Pendekatan terpadu memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian terpisah yang dilakukan secara terpisah, tetapi dianggap sebagai bagian yang integral dari pengambilan keputusan, perencanaan, strategis, operasional, dan proses bisnis lainnya. Lalu yang keenam ada kontinu dan terus-menerus. Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai begitu saja, tetapi sebagai proses yang kontinu dan terus-menerus. Risiko dapat berubah seiring waktu, dan organisasi harus memantau, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Pembaruan dan penyelesaian perlu dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan, pasar, atau kondisi bisnis.
Lalu yang ketujuh ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang risiko sangat penting dalam manajemen risiko. Informasi risiko harus disampaikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen karyawan dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang tepat tentang risiko, memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasi dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan. Manajemen risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosesnya efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang ada, serta pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan dalam manajemen risiko. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.